Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semuanya sehat di mana sejak kamu berada. Dapat satu video yang di-share. Saya nggak tahu dari mana warga Indonesia ini bekerja sebagai amah. Karena menurut Mbak ini yang kerja sebagai amah, dia di dia diperlakukan cukup siksa lah teman-teman. Selain daripada dia dipukul, kemeluannya juga teman-teman disiksa oleh majikan sedemikian rupa teman-teman. Sesiapa yang menuntun tetap tidak dapat menahan sebab di dada dengan cerita seseorang amah yang disiksa. Jadi kita saksikan teman-teman video yang dipaparkan ini. Ibu bisa ceritakan Bu, jahatnya majikan pukul dengan cara apa lagi Bu, kejahatan majikan tadi? Ibu bisa cerita Bu. Selain dia pukul itu, dia cabut gigi saya. Apa? Mohon maaf. Dia menggunakan, dia pakai tang, cabut gigi saya. Cabut gigi? Iya, dia cabut gigi saya ada 4. Waduh Tuhan Yesus. Dan telinga saya juga hancur. Dan lidah saya juga pendek, kasih hancur dengan tang. Telinganya Kemaluan saya, iya. Waduh Tuhan. Kemaluan saya juga kasih hancur dengan tang. Waduh Tuhan Yesus. Kucing susu saya juga seperti itu, kasih hancur semua dengan tang. Waduh Tuhan. Tapi saya tetap bersabar. Saya tetap ada di hadapan majikan untuk saya kerja sampai 8 bulan. Saya tidak pernah ingkar janji untuk saya harus keluar kemana. Saya hanya minta tolong untuk saya bisa keluar dari tempat itu. Tapi majikan saya tidak pernah peduli. Majikan saya tidak pernah peduli apa yang saya menangis, apa yang saya minta tolong. Saya tidak pernah dikasih bebas dari rumah itu. Saya selalu berusaha untuk saya membuat apa, untuk saya bisa keluar dari tempat itu. Tapi saya tidak bisa buat apa-apa. Selain majikan juga saya tidak punya teman, saya tidak punya keluarga untuk saya bisa memohon. Ibu benar-benar sendirian Bu di saat itu ya. Tidak ada yang bisa menolong Ibu di saat dia pukul Ibu, dia melakukan kejahatan terhadap Ibu. Betul. Karena saya dipukul itu dia dilarang untuk saya berteriak. Kalau saya berteriak itu nanti orang-orang datang, dia bilang saya ini orang gila dan orang itu bawa saya pergi. Waduh Tuhan. Tapi saya tidak buat apa-apa. Saya harus ikut. Itu selama 7 bulan. Akhirnya bulan ke-8 Ibu masuk rumah sakit. Iya. Jari tangan saya itu dipotong. Jari tangan pun dipotong. Sampai di daging-daging. Waduh Tuhan Yesus. Tapi saya tidak pernah tanya kenapa seperti itu. Sampai bibir saya, sampai mulut saya hancur, terbelah bagi 2. Saya tidak tahu harus buat apa. Saya hanya minta tolong lepaskan saya untuk saya pulang. Karena dia bilang dia bosan saya di rumah. Dia selalu bosan saya. Kalau dia lihat muka saya di rumah itu, dia sudah bosan dan dia tidak suka saya lagi. Tapi saya hanya menangis, minta tolong. Kenapa tidak kasih pulang saya? Kenapa tidak kasih pulang? Dan dia pernah kasih pulang saya ke majikan, agen. Tapi sampai di agen juga, agen pukul saya. Dan besok pagi, majikan ambil saya kembali, urus nenek di rumah. Jadi saya tidak tahu lagi harus kemana. Saya minta tolong ke siapa. Saya benar-benar bingung. Karena saya melihat rumah itu semua buntu. Tidak ada jalan untuk saya harus keluar.
Tapi saya selalu berdoa. Saya memperjuangkan anak-anak saya untuk saya tetap bisa bertahan. Ibu selalu ingat dengan 4 orang anak ibu yang ada di Kupang, yang bahkan yang paling kecil masih sangat muda, 2 tahun. Jadi karena ingatan terhadap mereka lah yang membuat Ibu Mariance tetap bertahan selama 8 bulan tadi. Iya Pak, saya selalu pikul nama anak-anak saya untuk saya merantau sampai di rumah majikan. Kalau bukan anak-anak saya tidak pernah masuk di rumah majikan itu. Hanya karena anak-anak saya rela. Saya rela apa saja untuk anak-anak saya. Tapi demi anak saya akan hidup dan pulang. Saya tetap berdoa. Demi anak saya tetap hidup dan pulang. Majikan itu biar dia jahat, tapi dia tidak pernah lebih dari Tuhan. Saya tidak sangka saya dapat majikan yang jahat seperti itu. Saya turut-turut simpati